Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shlori sotri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Yang saya hormati, yang selalu saya banggakan seluruh teman-teman mahasiswa khususnya FEB yang berhadir dalam perkuliahan di hari ini. Tentu rasa syukur yang tak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Selawat beriringkan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi bertemu dengan saya Irfan Hidayat Hasibuan selaku dosen pengampu pada mata kuliah PPKN ini. Adapun pertemuan yang kelima ini adalah tema kita konstitusi dan tata kelola dalam organisasi. Tentu ini adalah bagaimana konstitusi dan tata kelola organisasi ini bagaimana kaitannya dengan yang namanya PPKN tersebut. Tentu adalah tidak bertentangan, setidaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, teman-teman, adapun output dari pertemuan kelima ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antar konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dengan tata kelola organisasi di negara. Dan mampu memahami konsep tata kelola organisasi, yaitu good governance, berdasarkan Pancasila. Dan tentu adalah menganalisis sistem manajemen dan penilaian kinerja berbasis digital. Karena di era saat ini adalah era digital. Nah, bagaimana inovasi-inovasi yang ada di lingkungan kita khususnya saat ini, bahwa penilaian-penilaian kerja yang berbasis digital tersebut mampu mengadopsi ataupun mampu menjalankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dan kemudian mengaitkan nilai-nilai dalam Pancasila dengan penerapan teknologi digital dan juga dalam manajemen kinerja. Nah, menilai manfaat dan tantangan digitalisasi tata kelola organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini. Nah, teman-teman, pengertian konstitusi dan tata kelola organisasi yang mana konstitusi itu adalah merupakan suatu hukum dasar dalam suatu negara yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara serta batasan-batasan kekuasaan pemerintah. Jadi di Indonesia ini konstitusi tertulis sangat jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat menjadi sumber dari semua peraturan ataupun perundang-undangan yang ada di bawahnya. Tata kelola organisasi ataupun governance adalah proses mengelola organisasi. Dalam hal ini adalah mengelola negara, mengelola pemerintahan ataupun lembaga-lembaga publik. Nah, ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, ini kalau kita lihat dari buku pendidikan Pancasila dan untuk perguruan tinggi, tata kelola yang baik harus berlandaskan Pancasila agar tidak menyimpang dari jati diri bangsa Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari KLN 2013 dalam negara kebangsaan Pancasila ini menekankan bahwa negara Indonesia bukan hanya sekedar negara hukum, melainkan negara kebangsaan Pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa ke dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan di negara kita ini. Nah, ini sangat jelas sekali ya pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan
negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti setiap tata kelola organisasi pemerintah harus berdasarkan hukum, bukan hanya kekuasaan pribadi ataupun kekuasaan kelompok, golongan. Nah, bagaimana hubungan Pancasila dengan konstitusi dan tata kelola? Nah, ini bisa kita lihat Pancasila sebagai dasar negara yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita lihat dalam negara kebangsaan Pancasila ini menjelaskan bahwa negara kebangsaan Pancasila menurut tata kelola yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Di sini nilai-nilai luhur bangsa yang sering kita temukan di lingkungan kita seperti adanya gotong royong, adanya musyawarah, keadilan sosial, dan juga demokrasi. Nah, ini adalah bagian dari tata kelola organisasi negara yang harus menghindari korupsi, kolusi, nepotisme, serta mewujudkan good governance. Nah, kemudian dari sistem manajemen kinerja dalam tata kelola organisasi, mana sistem manajemen kerja merupakan suatu rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan adanya evaluasi, perbaikan prestasi kerja individu, unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan. Nah, di Indonesia sistem ini diwujudkan melalui yang kita kenal dengan SAKIP atau sistem akuntabilitas kerja instansi pemerintah. Ini jelas sekali berdasarkan Perpres nomor 29 2014. Ini adalah tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kualitas pelayanan publik, serta tentu ini harus mendukung reformasi birokrasi nasional. Nah, kalau menurut perspektif Pancasila 2016, di mana manajemen kerja harus selaras dengan sila keempat atau yang disebut dengan demokrasi, dan sila kelima keadilan sosial, sehingga penilaian tidak bersifat subjektif atau diskriminatif. Ini melainkan berbasis dari prestasi dan kontribusi nyata terhadap namanya kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan itu individu maupun kepentingan golongan. Nah, ini barangkali yang sering kita temukan di akhir-akhir ini. Banyak sekali kita lihat pengelolaan pemerintahan ini berdasarkan golongan-golongan tertentu. Ini bisa kita lihat dengan adanya Pancasila, seharusnya tidak ada lagi yang namanya diskriminatif terhadap suatu golongan. Jadi semua partai ini kita lihat semua partai itu harus sama. Ya bisa kita lihat ini ya barangkali di akhir-akhir ini justru hanya mementingkan golongan-golongan tertentu saja. Ini yang namanya diskriminatif. Nah, kenapa ini muncul? Karena ya tadi tidak mengamalkan nilai-nilai daripada Pancasila tersebut. Nah, teman-teman, penilaian kinerja berbasis digital. Nah, di sini dalam kinerja berbasis digital ini dengan menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi web, mobile, kemudian dashboard real time. Ini tujuannya adalah untuk mencatat, untuk memantau juga, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja secara objektif, transparan, dan juga efisien. Ini bisa kita lihat contoh nyata yang ada di lingkungan kita, di lingkungan pemerintahannya. Ada namanya e-kinerja atau BKN instansi daerah atau SAKIP, Electric System Akuntabilitas Kerja. Nah, kemudian sistem informasi kepegawaian terintegrasi ini adalah contoh-contoh yang sering ditemukan di lingkungan pemerintahan. Nah, digitalisasi ini merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang berbasis dari elektronik tersebut. Dan reformasi birokrasi menjadi digital ataupun yang ramping, lincah, dan akuntabel. Nah, contoh nyata ini di pemerintahan, salah satu pemerintahan Kota Bekasi. Sistem aplikasi kerja ini digunakan pegawai untuk menginput kegiatan harian. No.
Atasan memberikan penilaian secara online dan sistem otomasi menghitung skor secara rekomendasi ataupun dari tunjangan kerja tersebut. Ini adalah salah satu contoh yang digunakan di pemerintah Kota Bekasi. Kemudian analisis sistem manajemen dan penilaian kerja. Nah, ini kalau kita lihat ya, menurut pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi, di mana digitalisasi tata kelola harus tetap berlandaskan nilai kemanusiaan, yaitu sila kedua dan gotong royong, sila ketiga dan keempat. Bukan hanya mengejar efisiensi teknologi semata. Nih, dari ingatkan bahwa kemajuan teknologi harus memperkuat, bukan mengerus jati diri kebangsaan Pancasila. Nah, kelebihan dari analisis sistem manajemen penilaian kerja ini adalah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan mengurangi subjektivitas penilaian. Nah, juga efisiensi waktu dan biaya ataupun real time monitoring. Data driven decision making ini adalah mendukung merit system atau penghargaan berdasarkan prestasi. Juga memudahkan pengawasan dan pencegahan yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun tentu pasti ada tantangan dan risikonya. Nah, dengan kesenjangan digital ataupun infrastruktur dan literasi digital yang belum merata, ini terutama daerah-daerah terpencil. Nah, adanya risiko keamanan cyber ataupun manipulasi data ini masih sering kita temukan ya. Kemudian resistensi pegawai senior yang kurang familiar dengan teknologi. Ini karena senior-senior ini sangat anti dengan teknologi. Ini mendapatkan suatu resistensi. Dengan potensi over reporting atau pengisian data yang tidak akurat. Ini juga menjadi suatu tantangan. Masalah integrasi antar sistem itu bisa kita lihat di kinerja dengan sakit dan lain-lain sebagainya. Kemudian kaitan dengan nilai Pancasila. Nah, sila pertama adalah kalau kita lihat dari sila pertama Pancasila, ini berkaitan dengan digitalisasi harus menghindari penyalahgunaan teknologi yang merusak moral. Bagaimana digitalisasi itu jangan sampai dengan kehadiran inovasi digitalisasi merusak dari moral-moral dari tenaga kerja yang kita miliki. Dari sila kedua adalah menghargai hak asasi manusia dalam perlindungan data pribadi. Artinya memang ada data-data pribadi tertentu yang tidak boleh diakses. Kemudian juga dari sila ketiga adalah memperkuat persatuan melalui sistem yang sama di seluruh Indonesia. Artinya bahwa harapannya dengan tadi adanya escape itu adalah memperkuat persatuan melalui sistem yang sama di seluruh Indonesia, tidak hanya misalnya hanya di daerah-daerah tertentu ataupun daerah-daerah perkotaan misalnya, harus sama seluruh Indonesia. Dan tentu kalau kita lihat dari sila keempat adalah mendukung demokrasi dan musyawarah melalui platform digital yang partisipatif. Kemudian kalau kita lihat dari sila kelima, bagaimana mewujudkan keadilan sosial dengan penilaian kinerja yang adil dan merata tersebut. Kemudian ini tentu menekankan bahwa negara kebangsaan Pancasila harus mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Nah, teman-teman, demikianlah pertemuan yang keempat ini atau kelima ini. Harapannya dengan pertemuan yang singkat ini kita bisa mendapatkan insight atau bisa mendapatkan wawasan, memperkuat rasa persatuan, kesatuan kita dengan sistem-sistem yang ada dalam lingkungan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.